Ibadah raya yang pertama, kedua, dan ketiga GPDI Palembang tanggal 5 April 2020 dialihkan menjadi ibadah online yang Anda bisa ikuti mulai pukul 6.30 melalui channel YouTube GPDI Palembang. Ibadah Fresh Community tanggal 4 April 2020 dialihkan menjadi ibadah online yang dapat teman-teman ikuti melalui channel YouTube GPDI Palembang pukul 18. Semua kegiatan tengah minggu GPDI Palembang ditiadakan untuk sementara waktu dan diganti dengan jam-jam doa bersama melalui aplikasi Zoom, yaitu jam 9, 11, jam 1 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Link untuk bergabung akan diumumkan melalui grup WA GPDI Palembang. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan ingin mengembalikan perpuluhan, dapat melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening berikut ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, dimanapun kita hadir pada saat ini, kita akan mulaikan ibadah kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Dan kalau kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kami boleh kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami akan bersuka cita dalam memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang baik, dialah kekuatan dan mazmur dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Amin, sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersembunyi di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kami bersyukur. Sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan. Amin. Haleluya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Terima kasih Engkau Allah yang benar Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu dalam setiap hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, inilah hidup kami. Kami menyembah Engkau dengan ketulusan dan kerendahan hati kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Walaupun kami harus berjalan Tuhan, tapi kami tidak sendiri, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Makasih. Walau ku harus berjalan, amin, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, haleluya, tiada pernah Kau tinggalkan.
sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Sama-sama katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mengimani setiap keberadaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam lembah kekelaman, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan, oh, sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Sama-sama katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Amin. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah kekuatan kami. Haleluya. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, benar-benar Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami tidak berjalan sendirian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkaulah setia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan setiap kehadiran kami malam hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Engkau telah memberikan kami kekuatan. Dan malam hari ini kami mau mendapatkan kekuatan melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu lagi dimanapun kita berada. Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 mulai dari ayat yang ke-8. Saya akan membaca, Bapak Ibu Saudara boleh menyimak dalam Alkitab masing-masing. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana. Bahkan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia, lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimkannyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah satu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ayat 16 jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda
dan kereta berapi sekeliling Elisa. Puji Tuhan. Saudara, kita akan melihat beberapa ayat juga di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Saya dan malam hari ini kita semua akan membandingkan dua kejadian dari perjanjian lama dan satu dari perjanjian baru. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada hubungan yang malam hari ini kita akan lihat antara kejadian di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, bagaimana Elisa terkepung oleh musuh, tetapi dia bisa melihat yang tak terlihat oleh Gehazi, bujangnya. Sementara di dalam Filipi pasal yang keempat, Rasul Paulus pada waktu itu dia terpenjara. Dia dalam keadaan terbelenggu. Tetapi Paulus juga mampu melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain bahkan oleh dirinya, yaitu kekuatan. Di dalam ayat yang ke-11 dari Filipi pasal yang keempat, Paulus katakan bahwa dia telah belajar untuk mencukupkan diri dalam keadaan apapun. Maksudnya adalah keadaan baik yang ada di dalam dirinya itu tidak akan terpengaruh oleh apapun yang terjadi di luar. Ayat yang ke-12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Dalam keadaan apapun, Paulus katakan aku telah belajar untuk bisa melihat bahwa segala sesuatunya ada yang sama. Sesuatu merupakan rahasia, tetapi kalau kita mau belajar, maka kita akan bisa memahami sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh orang lain. Kita mampu untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata secara jasmani. Dalam ayat yang ke-19, Rasul Paulus juga berkata begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Hal-hal yang tak kelihatan, sesuatu yang sesungguhnya merupakan sesuatu yang lebih besar daripada yang tak kelihatan. Baik kekuatannya, baik juga yang ada di dalamnya. Hal-hal yang tak kelihatan, contohnya ketika Elia dalam keadaan yang terjepit, ketika dia sudah menyampaikan nubuatan bahwa tidak akan ada hujan, kemudian dia dikejar-kejar oleh raja dan pemimpin atau penguasa pada waktu itu. Dia disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke sebuah tempat, yaitu di Sungai Kerit. Di sana dalam beberapa waktu dia sendirian, dia tidak ada siapa-siapa, dia tidak bisa pergi kemana-mana. Dan selama di sana dia dipelihara oleh Tuhan melalui Sungai Kerit, tetapi juga melalui burung gagak. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terlihat, ternyata Tuhan mampu untuk menolong, Tuhan mampu untuk mencukupkan keperluan dan kebutuhan walaupun dalam keadaan yang terisolir. Demikian juga ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka sepertinya terjebak di depan laut Teberau. Tidak ada jalan,
tidak terlihat sama sekali pada waktu itu. Tetapi ternyata kuasa Tuhan mampu untuk menyelamatkan mereka, menolong mereka dari jalan yang tadinya tidak terlihat. Akhirnya bangsa Israel bisa melihat jalan yang luar biasa. Hal-hal yang tak terlihat adalah hal-hal yang rohani atau hal yang surgawi. Kita akan nikmati, kita akan alami dalam situasi keadaan apapun. Tetapi perhatikan ayat-ayat ini, semua bisa kita alami, nikmati hanya di dalam Kristus Yesus. Nah, kita akan kembali ke kisah dari Elisa yang ada di sebuah kota yang bernama Dotan. Di sana dia terisolir, di sana dia dalam keadaan terkepung. Firman Tuhan katakan bahwa musuh dari Aram pada waktu malam itu datang dan mengepung rumah di mana dia tinggal, kota di mana dia tinggal. Dan tidak ada jalan keluar. Ketika dia keluar berarti kematian. Bukankah hari-hari ini kita juga menghadapi seperti keadaan yang dialami oleh Elisa? Di luar dari rumah, di luar daripada kebiasaan-kebiasaan kita, menghadang maut, menghadang sesuatu yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Sepertinya tidak ada jalan keluar dan bagaimana kita dalam keadaan yang terisolir, kita harus mengisolasi diri di rumah, tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Lalu bagaimana dengan keperluan dan kebutuhan kita? Itu akan menjadi pertanyaan yang umum ya bagi kita semua. Saudara, Raja Aram begitu marah sehingga dia ingin menangkap dan ingin mengambil Elisa. Tetapi Elisa selalu pada waktu itu dikatakan mengerti, memahami apapun. Walaupun dia dari jarak yang jauh yang tak terlihat. Dan ternyata Elisa di dalam Alkitab lebih banyak melakukan mujizat dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Dan kalau kita melihat itu disebabkan karena dia mampu melihat, melampaui dari semua masalah yang datang atau dihadapi. Di dalam pasal yang kedua, kita belajar bagaimana Elisa menyehatkan air di Yeriko dengan garam. Sehingga tidak ada lagi kematian dan tidak ada lagi keguguran bayi pada waktu itu. Hanya dengan garam. Pasal yang ketiga, di dalam pasal yang ketiga, kitab 2 Raja-Raja ini, bagaimana pada waktu itu terjadi tentara Israel yang menghadapi musuh, lalu mereka ada di satu tempat, setelah 7 hari perjalanan, mereka menghadapi kekeringan yang luar biasa. Dan Raja Israel pada waktu itu memanggil Elisa, lalu Elisa disuruh berdoa. Dalam satu pernyataannya Elisa katakan bahwa nanti Tuhan akan kirimkan air tetapi buatlah parit-parit. Mereka membuat parit di suasana yang genting, di suasana yang sementara untuk bekerja, untuk membuat parit di padang gurun membutuhkan banyak tenaga dalam keadaan panas, tetapi perintah Tuhan melalui Elisa gali parit. Mungkin mereka berpikir dari mana airnya di tempat yang segersang itu. Tetapi ketika mereka taat, mereka mentaati apa yang diperintahkan Tuhan, maka terjadilah di dalam pasal yang ketiga ini mujizat. Tidak kelihatan sama sekali pada waktu itu akan turun hujan, tidak terlihat ada sumber air, tetapi mujizat Tuhan terjadi. Ya, tiba-tiba ada air yang luar biasa datang ke tempat itu, memenuhi semua parit-parit yang sudah disiapkan. Hari-hari ini
kita sedang menunggu sesuatu yang sampai kapan ini terjadi. Tetapi Tuhan katakan melalui firman Tuhan malam hari ini, kita harus menyiapkan hati kita. Terlebih iman percaya kita. Karena pertolongan itu pasti akan datang dari Tuhan. Di dalam pasal yang keempat, ada seorang janda dan 2 anaknya yang terlilit hutang. Mereka katakan tidak punya apa-apa kecuali minyak yang sedikit dibuli-buli. Manusia sering melihat sesuatu yang sedikit, yang mungkin tidak cukup dan yang lain sebagainya. Tetapi bagi Tuhan sedikit adalah sebuah awal dari sesuatu yang besar. Masalahnya adalah, apakah kita bisa melihat melampaui dari masalah kita? Di dalam ayat yang ke-8, pasal yang keempat, ada seorang wanita dari Sunem. Dia datang, kemudian didoakan oleh Elisa, dan dia mendapatkan seorang anak. Tetapi kemudian dalam beberapa waktu anaknya meninggal. Tetapi mujizat kembali terjadi ketika Elisa dipanggil dan anak ini bisa hidup kembali. Apapun masalahnya, mungkin ada sebuah kematian dalam artian seolah-olah sepertinya tidak ada lagi masa depan. Mungkin hari-hari ini banyak yang kehilangan job, kehilangan pekerjaan, usaha juga mandek dan tidak ada pemasukan dan yang lain sebagainya. Tetapi percayalah bahwa waktu ini bukanlah untuk selama-lamanya terjadi. Pasti akan ada sesuatu yang baru. Sekalipun anak ini sudah mati, tetapi dia hidup kembali. Tuhan akan memberi sesuatu yang baru, hidup yang baru. Percayalah, asal kita tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Mungkin kita kehilangan banyak, mungkin kita kehilangan sesuatu, tetapi jangan kehilangan damai sejahtera dan pengharapan, karena Tuhan mampu untuk memulai sesuatu yang baru. Di dalam pasal yang kelima, mujizat kembali terjadi. Naaman disembuhkan. Hanya dengan dia mandi. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mana ada. Cuman mandi, semua penyakit kusta bisa sembuh. Tetapi itulah yang terjadi. Apapun yang dikatakan firman Tuhan, maka itu pasti akan terjadi. Masalahnya adalah, maukah kita tetap meyakini dan mempercayai kebenaran firman Tuhan, bahwa ada sesuatu di balik dari semua masalah, ada sesuatu yang Tuhan siapkan di balik daripada semua yang datang kepada kita. Entahkah itu penderitaan, bahkan apa yang kita alami hari-hari ini. Sesuatu yang sudah mungkin tidak bisa kita harapkan lagi. Seperti di dalam pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan seterusnya. Di situ ada cerita bagaimana seorang yang kehilangan kapak. Kemudian kapak itu tenggelam di sungai. Tetapi kemudian Elisa, walaupun itu sungai yang dalam dan orang sudah berusaha untuk mencarinya tetapi tidak mendapatkannya, mereka tidak bisa melihat di mana itu kapak ada, tetapi Elisa dia bisa menolong dan memberikan jalan keluar dengan dia mematahkan satu batang pohon, dilemparkan di mana kapak itu jatuh dan akhirnya kapak itu bisa timbul, lalu orang disuruh mengambilnya. Saudara, mungkin kita, aduh bagaimana ini sekarang? Semuanya sudah habis, persediaan habis, kehilangan ini dan itu. Saudara, Tuhan mampu. Apapun yang terhilang dari kita bisa kembali lagi. Asal kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah, kembali di dalam pasal yang ke-6 ini,
Kalau di dalam ayat yang ke-15 yang kita sudah baca tadi, respon dari Gehasi, respon dari pelayan Elisa ketika melihat pagi-pagi, ketika dia bangun, ya mungkin belum cuci muka, ketika dia hendak buka jendela dalam keadaan yang setengah tidur, setengah mimpi barangkali, tetapi tiba-tiba dia terkejut karena dia melihat di sekeliling kota itu banyak sekali tentara Aram yang mengepung mereka. Lalu responnya adalah, oh Tuhan, oh Tuanku, binasalah kita. Ya, kalau mungkin sekarang ada anak-anak atau meresponi seperti, oh my God, ya, oh my God, kita pasti binasa. Tetapi kalimat yang selalu muncul di seluruh Alkitab yang juga dikatakan oleh Elisa di dalam ayat yang ke-16, apa jawab Elisa? Jangan takut, katakan jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, nabi-nabi bahkan Yesus sendiri ketika diperhadapkan ataupun orang datang kepada dia minta pertolongan, selalu jawabannya adalah jangan takut. Ketika murid-murid dalam keadaan takut, Tuhan katakan jangan takut. Ketika mereka tidak punya iman, Tuhan menegur murid-murid, mengapa engkau takut? Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin kita jangan terfokus atau penglihatan kita terfokus kepada masalah yang terjadi. Waspada boleh, berjaga-jaga itu perlu, harus, tetapi jangan sampai penglihatan kita, pendengaran kita, panca indera kita menghalangi untuk kita bisa melihat sesuatu di balik masalah yang datang. Ya. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Doa disertai permohonan, tetapi jangan lupa ucapan syukur. Sekalipun kita belum melihat jawabannya, sekalipun kita belum tahu kapan ini berakhir, masalah kita berakhir, keperluan kita akan apa yang kita rindukan, inginkan itu terjadi. Tetapi firman Tuhan katakan belajar untuk mengucap syukur karena kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ayat yang ke-17, Elisa berdoa, tetapi perhatikan, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Waktu itu Elisa tidak berdoa, Tuhan kirimkan bantuan, Tuhan kirimkan pertolongan, kelepasan. Tetapi Elisa berdoa, Tuhan bukakan kiranya mata daripada hambaku supaya ia melihat. Dia berdoa supaya mata Gehasi dibuka dan melihat. Saudara, masalah yang kita hadapi kadangkala menutup mata rohani kita untuk bisa melihat, untuk mampu mengerti bahwa sesungguhnya Allah siap sedia untuk menolong kita, untuk mencukupkan keperluan dan kebutuhan kita, untuk melindungi kita, untuk menyertai kita kapanpun, setiap waktu. Hanya kadangkala kita tidak melihat. Perhatikan bahwa pertolongan
dan perlindungan itu ada di gunung. Coba kita lihat. Lalu maka Tuhan membuka mata bujang itu ayat 17 sehingga ia melihat. Tampaklah, coba perhatikan ayat ini saudara dan garis bawahi di situ. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Pertolongan itu datangnya dari gunung. Kenapa gunung saudara? Tetapi ayat ini juga menarik begini. Kereta-kereta ya yang ada itu ada di gunung. Gunung penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ini seperti kontradiksi. Sementara dia tinggal di sebuah rumah, kemudian juga dia tinggal di sebuah kota. Ya, kota itu tertutup dengan tembok dan di sekeliling tembok itulah tentara-tentara Aram. Kemudian ketika Elisa berdoa, maka penglihatan daripada Gehasi melihat bahwa gunung tentunya tidak di tengah kota. Gunung itu ada di belakang daripada tentara-tentara Aram. Ternyata gunung di sekeliling kota Dotan itu dipenuhi dengan kereta-kereta berapi yang siap untuk menyertai Elisa atau menolong Elisa. Tetapi dalam keadaan yang seperti itu, dalam peperangan tentunya ini bukan pertolongan yang bisa membuat hati tenang. Sementara musuh sudah ada di depan dan pertolongan ada di belakang jauh di gunung. Tetapi ayat ini berkata bahwa di gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi, bukan sekeliling kota, tetapi sekeliling Elisa. Mengapa seperti itu? Karena Tuhan ingin supaya pada waktu itu Elisa, terutama bujangnya, dia mampu untuk melihat melampaui masalah. Kita selalu berpikir bahwa pertolongan itu seharusnya ada di samping kita, ada di dalam kita, di sekitar kita. Kalau keperluan kebutuhan ya yang ada di meja, yang ada di rumah, yang ada di lemari, yang ada di gudang, dan yang lain sebagainya. Kita tidak pernah berpikir sesuatu yang jauh di balik masalah. Dan melalui firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, jangan terfokus kepada masalah. Tetapi mari kita belajar, mari kita berdoa seperti Elisa supaya mata kita tercelik, supaya kita mampu untuk melihat tentunya dengan mata iman bahwa di balik masalah Tuhan sudah siapkan pertolongan untuk kita. Saudara, sebelum Elisa berdoa, itu kereta sudah ada atau belum? Sudah ada. Sebelum Gehasi tercelik matanya, atau ketika Gehasi membuka jendela atau pintu dan melihat tentara itu yang membuat dia khawatir, apakah tentara-tentara dari Allah, kereta-kereta kuda itu belum datang menunggu doa? Tidak. Karena jelas doanya bukan doa minta dikirim pertolongan, bantuan segera kirim, tetapi buka mata supaya melihat. Firman Tuhan mengajarkan bahwa pertolongan itu sudah ada untuk kita semua. Dan Tuhan ingin supaya kita bisa, supaya kita mampu untuk bisa melihat jauh, melampaui, bahkan melalui dari masalah itu, ya. Dan di belakang sana siap di gunung, dan Alkitab katakan bahwa dari mana datangnya pertolonganku? Datangnya dari gunung Tuhan.
Saya percaya bahwa setiap kita hari-hari ini menghadapi masalah yang sama, kekhawatiran yang sama, situasi yang sama, keadaan yang sama, tetapi yang akan membedakan kita bisa tetap tenang, tetap memiliki damai, dan kita tetap memiliki pandangan rohani yang benar, dan hasil daripada sesudah hal ini boleh terjadi, itu tergantung bagaimana kemampuan kita untuk bisa melihat jauh melebihi dari masalah. Apakah saudara percaya akan hal ini? Dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Allah akan menyertai kamu. Bukan hanya pertolongan Tuhan, bukan hanya apa yang kita perlukan akan kita dapatkan, bukan hanya apa yang saat ini menjadi kekhawatiran kita akan dilalukan, tetapi di dalam ayat yang ke-9 dari Filipi pasal yang keempat bahwa Allah sumber damai sejahtera itu akan datang menyertai kamu. Bukan hanya berkat dan pertolongan Tuhan yang akan kita dapatkan, tetapi Tuhan sendiri yang akan menyertai kita. Apakah yang saat ini saudara perlukan? Apakah perlindungan? Apakah keperluan kebutuhan sehari-hari? Atau kesembuhan? Atau barangkali pekerjaan? Dan yang lain sebagainya. Melalui ayat-ayat ini dikatakan bahwa semuanya sudah tersedia. Katakan semuanya sudah tersedia. Semuanya sudah tersedia. Amin. Semuanya sudah tersedia. Hanya belum kita lihat. Bukankah Tuhan sudah siapkan untuk kita? Mari kita berdoa. Mari kita satukan hati kita untuk setiap umat-umat Tuhan. Bahkan siapapun yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Kekhawatiran seperti apakah, kebutuhan seperti apakah, kelepasan seperti apakah, atau mungkin rencana-rencana yang seperti apakah yang menjadi doa dan harapan kita. Percayalah bahwa Tuhan sudah siapkan semua jawaban itu untuk kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah supaya kita bisa melihat melalui semua masalah ini. Dan kalau kita melihat kembali di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, sesuatu terjadi dengan hal yang luar biasa. Ketika Elisa berdoa dalam ayat yang ke-18 dan seterusnya, mereka menjadi buta. Lalu Elisa tuntun mereka ke kota Samaria, sampai ke alun-alun kota Samaria. Dan ketika mereka didoakan untuk membuka mata mereka, mereka sudah terkepung oleh tentara-tentara Israel. Tetapi luar biasanya saudara, ketika raja ingin membunuh mereka, Elisa katakan, jangan, kasih makan mereka, lalu suruh pulang. Ya. Dan kalaupun mereka mungkin dibunuh pada waktu itu, akan terus terjadi peperangan. Tetapi karena mereka dilayani, lalu mereka kemudian diutus pulang dan mereka bercerita tentang apa yang terjadi, maka Alkitab katakan bahwa tentara Aram, Raja Aram tidak pernah lagi memerangi orang Israel. Terjadi damai sejahtera, terjadi pemulihan, terjadi sesuatu yang ajaib bahkan melebihi dari ekspektasi, dari pengharapan mereka. Seperti itulah yang Tuhan siapkan untuk kita yang percaya. Karena Allah kita adalah Allah yang besar, yang akan melakukan, yang akan menolong, yang akan memberkati kita, bahkan menjawab doa kita melebihi dari apa
yang kita pikirkan, yang kita harapkan, bahkan yang kita doakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami sedang menghadapi situasi, kondisi, masalah yang begitu rumit, yang begitu berat, yang membuat banyak dari kami khawatir, takut, bertanya-tanya tentang masa depan, apa yang akan terjadi di kemudian hari dan bagaimana akhir dari semua kejadian-kejadian ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi. Tetapi kami bersyukur karena di tengah situasi yang seperti ini firman-Mu datang kepada kami. Memberikan kepada kami kekuatan. Memberikan kepada kami pemahaman yang baru. Bahwa sesungguhnya Engkau Allah kami yang setia. Engkau Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak membiarkan kami sendirian. Tetapi Engkau yang selalu menyertai kami. Tetapi kadangkala kami tidak mengerti, memahami, bahkan kami tidak mampu melihat bahwa Tuhan sudah siapkan pertolongan itu untuk kami. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini, iman kami kembali dikuatkan, iman kami kembali diteguhkan. Seberapa lama Tuhan izinkan kami menghadapi keadaan dan situasi yang kami alami saat ini. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan tetap menyertai kami. Setiap saat, setiap waktu, Tuhan memagari kami sekeliling kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan pada waktunya kelepasan dari Tuhan, pemulihan daripada Tuhan, akhir daripada krisis yang ada, akhir daripada pandemi ini Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan mampu, bahwa kuasa Tuhan sanggup. Dan kami akan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Bahkan sesuatu yang besar Tuhan sudah siapkan untuk kami umat-umat Tuhan. Untuk kami orang-orang yang percaya dan selalu berharap kepada Tuhan. Kami tetap berdoa untuk setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu, pemberitaan firman-Mu saat ini. Kuatkan, teguhkan mereka. Kalau yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau akan kuatkan, yang sakit apapun Tuhan Engkau akan pulihkan dan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berkekurangan, yang sedang membutuhkan untuk hidup sehari-hari, bahkan mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha dan yang lain sebagainya. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Kau akan cukupkan, bahkan Kau akan kembalikan. Sebagaimana Ayub yang sudah kehilangan segala sesuatunya, tetapi juga Tuhan mampu untuk kembalikan lebih daripada yang hilang. Kami juga percaya ini pun akan terjadi kepada setiap kami yang percaya dan selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan kami, berkati orang-orang yang ada di garis depan, yang saat-saat ini terus mereka bergumul, terus mereka memberikan hidup mereka untuk membantu sesama. Kiranya Tuhan Kau akan juga lindungi sertai mereka. Demikian juga kami yang mungkin hari-hari ini belum berbuat sesuatu untuk sesama kami. Kiranya juga kami boleh bersama-sama melakukan sesuatu
yang Tuhan ingin kami lakukan. Sebagaimana yang dilakukan Elisa untuk musuh-musuhnya, demikian juga kami bisa lakukan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan hari-hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, kami sudah berdoa, mengucap syukur, mengakhiri ibadah persekutuan kami saat ini di dalam nama Bapa, laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya, mari sama-sama akan serukan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Ibadah raya yang pertama, kedua, dan ketiga GPDI Palembang tanggal 5 April 2020 dialihkan menjadi ibadah online yang Anda bisa ikuti mulai pukul 6.30 melalui channel YouTube GPDI Palembang. Ibadah Fresh Community tanggal 4 April 2020 dialihkan menjadi ibadah online yang dapat teman-teman ikuti melalui channel YouTube GPDI Palembang pukul 18. Semua kegiatan tengah minggu GPDI Palembang ditiadakan untuk sementara waktu dan diganti dengan jam-jam doa bersama melalui aplikasi Zoom, yaitu jam 9, 11, jam 1 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Link untuk bergabung akan diumumkan melalui grup WA GPDI Palembang. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan ingin mengembalikan perpuluhan, dapat melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening berikut ini. Tuhan memberkati.